Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mufti Julian Wicaksana dengan NNP 0172210805 dari kelas mitigasi bencana geologi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil hasil panel project eh, EAS saya yang berjudul Banjir dan Cuaca Ekstrim sebagai Bencana Prioritas di Kabupaten Lumajang, Kajian Risiko Multibahaya dan Strategi Mitigasinya. Untuk pertama-tama letak geografis. Untuk letak geografis ini kita penting untuk memahami kondisi geografis wilayah yang akan kita kaji kali ini, yaitu Kabupaten Lumajang yang terletak pada koordinat 8 derajat 00 sampai 8 derajat 30 lintang selatan dan 112 derajat 50 sampai 113 derajat 30 bujur timur dengan luas wilayah sekitar 1790,90 km persegi yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Lumajang ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, lalu Kabupaten Malang di barat, dan berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian selatannya ini. Yang menjadi ciri khas sekaligus faktor risiko utama wilayah ini adalah keberadaan gunung api aktif di sekitarnya, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan, yang sangat mempengaruhi potensi bahaya geologi di wilayah. Selanjutnya kita ke kondisi geologinya. Pertama dari fisiografinya, ini wilayah Lumajang ini didominasi oleh bentang alam vulkanik yang merupakan bagian dari jalur gunung api aktif di Jawa Timur. Terdapat kombinasi morfologi berupa gunungan, perbukitan, dan dataran aluvial dengan relief yang cukup bervariasi dari landai hingga sangat curam. Di bagian selatan merupakan dataran rendah hingga pesisir dan berbatasan dengan Samudra Hindia dengan perkembangan endapan aluvial dan pantai. Sistem sungai berkembang dari daerah hulu di pegunungan menuju hilir di selatan, membawa material vulkanik yang berbentuk bas aluvial. Lalu untuk stratigrafinya, stratigrafi ini didominasi oleh batuan vulkanik quarter yang berasal dari aktivitas gunung api aktif. Satuan batuan utama berupa lava bersih vulkanik, tuf, dan endapan biroplastik yang tersebar luas, terutama di sekitar gunung api. Jadi secara umum, urutan stratigrafi menunjukkan dominasi proses vulkanisme yang berulang dan aktif hingga saat ini. Struktur geologi di Lumajang ini dikontrol oleh aktivitas tektonik regional Pulau Jawa yang berkaitan dengan pola zona subduksi di selatan Jawa. Terdapat sistem sesar atau patahan dan rekahan yang berkembang sebagai respon terhadap gaya tektonik dan aktivitas vulkanik. Struktur ini berperan dalam mengontrol jalur aliran magma serta pembentukan gunung api. Lalu kita ke bagian tujuan dan metodologi. Berdasarkan latar belakang, kajian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu menentukan tingkat resiko bencana Kabupaten di Kabupaten Lumajang melalui integrasi komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Lalu menetapkan urutan prioritas bencana berdasarkan tingkat resiko dan kecenderungan kejadian historis periode 2008 hingga 2025. Yang ketiga, merumuskan strategi mitigasi struktural dan non-struktural untuk bencana prioritas, khususnya banjir dan cuaca ekstrim sebagai rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Lalu adapun metodologi yang digunakan yaitu seperti berikut ini. Indeks bahaya ini didapatkan peta dan tingkat bahaya. Lalu dari indeks penduduk terpapar, ini komponen sosial, dan indeks kerugian ini komponen ekonomi fisik dan lingkungan ini.
lalu akan menghasilkan peta dan tingkat kerentanan. Lalu untuk indeks ketahanan daerah yang meliputi tiga komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan indeks kesiapsiagaan akan menghasilkan peta dan tingkat kapasitas. Lalu dari ketiga peta tersebut akan menghasilkan sebuah peta risiko bencana, menghasilkan peta risiko multibahaya. Lalu selanjutnya ini ada presentase kejadian bencana dari di Kabupaten Lumajang sendiri dari tahun 2008 hingga 2025. Terlihat di sini bahwa ada dua jenis bencana yang mendominasi secara signifikan, yaitu cuaca ekstrim yang pertama ini yang paling mendominasi ya 32,1% dari total seluruh kejadian bencana. Dan yang kedua diikuti oleh kejadian banjir sebesar 30,9 derajat. 30,9% maksud saya. Lalu diikuti oleh bencana-bencana yang lain seperti longsor, lalu ada erupsi, ini ada kebakaran hutan dan lain-lain. Ini yang akan digunakan nanti cuaca ekstrim dan banjir dalam rencana prioritas dalam kajian ini. Nah, ini ada tren tren kejadian ya, tren kejadian bencana Kabupaten Lumajang dari tahun 2008 hingga 2025. Jadi dalam periode tersebut, Kabupaten Lumajang ini, nah bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrim dengan total 55 kejadian dan diikuti oleh banjir sebanyak 53 kejadian. Untuk tanah longsor sebanyak 27 kejadian, kebakaran hutan 15 kejadian, erupsi gunung api sebanyak 9 kejadian, gelombang pasang sebanyak 5 kejadian, gempa bumi 4 kejadian, serta kekeringan sebanyak 3 kejadian. Saya dapat dilihat di sini untuk dari periode 2008 hingga 2025, tahun 2016 ini paling banyak terjadi bencana ya di Kabupaten Lumajang tersebut. Yang paling banyak terjadi bencana. Garis merah ini menunjukkan moving average atau rata-ratanya, garis tren rata-rata dari satu periode kejadian ini. Menunjukkan tren seperti ini. Sekarang naik, turun. Lalu ada juga ini jumlah kejadian bencana di Kabupaten Lumajang tahun 2008 hingga 2025. Ini berdasarkan diagram jumlah korban bencana di Kabupaten Lumajang ini, jumlah korban terbanyak ini terjadi pada tahun 2014 sebanyak 36.181, didominasi pada kategori menderita atau mengungsi yang menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat pada tahun tersebut. Sementara itu tingkat kerusakan rumah yang, nah ini ada diagram kerusakan rumah akibat bencana Kabupaten Lumajang pada tahun 2008 hingga 2025. Kerusakan rumah yang paling parah ini terjadi pada tahun 2021. Ini sebanyak 153.847 yang didominasi oleh rusak berat. Dan rusak berat ini diberi warna merah ya. Dan rusak sedang yang warna orange ini. Tingginya jumlah korban dan kerusakan pada tahun 2021. Jika kita lihat jumlah bencananya, 2021 ini padahal eh, terjadi 6 ini ya, 6 kejadian
bencana. Namun dia memiliki efek kerusakan bangunan ini yang paling besar. Kita lihat di sini paling banyak ini banjir, didominasi banjir ya tahun 2021 ini. Lalu untuk yang 2014, warna biru muda ini menunjukkan indeks korbannya ini menderita atau mengungsi. Merah ini meninggal atau hilang, dan kuning ini luka. Dan jika kita lihat lagi di bencana ini 2014 ini terjadi 9 kejadian. Paling banyak ini ada cuaca ekstrim dan longsor. Dia tidak bukan yang ter bukan yang paling merusak, tapi jumlah korbannya yang paling banyak. Nah, yang kedua disusul di tahun 2021 tuh. 2021. 2021 ini paling paling destruktif, dan jumlah korbannya juga terbanyak kedua. Sekitar 25.295 totalnya ini. Dan didominasi menderita atau mengungsi. Merah ini meninggal atau hilang, dan yang kuning ini luka. Lalu di sini ada tabel tabel potensi bahaya, tabel potensi penduduk terpapar bencana, dan tabel potensi kerugian bencana. Ini juga menghasilkan analisis kuantitatif terkait potensi bahaya, terkait potensi um, rendahan penduduk dan kerugian ekonomi. Dari tabel potensi bahaya ini terlihat bahwa cuaca ekstrim memiliki total luas bahaya terbesar mencapai sebesar 11.949,01 hektar dengan luas bahaya yang tinggi. Dari sisi penduduk terpapar bencana, cuaca ekstrim juga, cuaca ekstrim juga berdampak sekitar 990.897 jiwa, dan banjir ini pada 375.972 jiwa. Lalu dari sisi potensi kerugian ini, cuaca ekstrim ini berpotensi menimbulkan total kerugian bencana 5 ya, total kerugian 5 5,43 miliar lah. Sedangkan banjir ini eh, maaf, ini triliun ternyata ya. 43 ya. Lalu untuk yang banjir ini segini total 2,79 triliun. Jadi angka-angka ini menegaskan betapa besarnya potensi dampak ekonomi apabila mitigasi tidak dilakukan secara serius. Lalu ini ada hasil kajian kapasitas daerah dan tingkat resiko bencana. Jadi selanjutnya dari hasil kajian kapasitas daerah, hampir seluruh jenis bahaya menunjukkan kelas kapasitas daerah yang rendah dengan nilai indeks 0,80. Hanya longsor dan tsunami yang mendapatkan kelas kapasitas sedang. Ini karena adanya nilai kesiapsiagaan tambahan, kondisi kapasitas yang rendah ini berdampak langsung pada tingginya tingkat tingkat resiko bencana. Di hasil akhir kajian tingkat resiko menunjukkan bahwa, nah ini habis setelah digabungkan, hasil akhir kajian tingkat resiko ini menunjukkan bahwa 8 jenis bencana ini termasuk resiko yang tinggi.
termasuk resiko yang tinggi ya. Termasuk banjir dan cuaca ekstrim itu sendiri. Banjir bandang, lalu ada disusul ini cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, keringan, keringan, kebakaran hutan, tanah longsor dan tsunami. Dan untuk yang gempa bumi ini resikonya rendah dan ada tiga yang sedang. Itu letusan Gunung Bromo, letusan Gunung Lemongan, dan Gunung Semeru. Risiko ini merupakan hasil dari bahaya, ketahanan, dan kapasitas. Ditambahkan seperti ini. Baik, untuk peta resikonya ini peta resiko dari banjir, bencana banjir di Kabupaten Lumajang. Ini memberikan gambaran risiko banjir di Kabupaten Lumajang sendiri. Data ini menunjukkan bahwa zona risiko banjir kategorinya ini tinggi, yang ditandai dengan warna merah hingga oranye. Lalu terkonsentrasi pada wilayah tengah hingga timur Kabupaten Lumajang yang merupakan dataran rendah dan area pemukiman padat di sekitar wilayah perkotaan Kecamatan Lumajang dan sekitarnya. Wilayah ini berada pada zona hilir dari beberapa daerah aliran sungai atau das yang berhulu di kawasan pegunungan, sehingga menjadi titik akumulasi aliran di permukaan kawasan hulu. Lalu selanjutnya ini ada peta resiko dari cuaca ekstrim yang menunjukkan pola yang jauh lebih luas dan menyebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Zona resiko sedang hingga tinggi ditunjukkan dengan warna kuning, oranye hingga merah. Ini mendominasi hampir seluruh bagian dan timur kabupaten, bahkan meluas hingga ke kawasan yang berbatasan dengan kaki Gunung Semeru di barat. Hanya kawasan puncak pegunungan dengan tutupan vegetasi rapat. Itu area abu-abu atau putih di sekitar Gunung Semeru dan Gunung Bromo, yang relatif menunjukkan tingkat resiko yang rendah. Nah, ini selanjutnya kita akan menentukan prioritas prioritas bencana berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan kejadian bencana. Jadi prioritas pilihan tindakan ini ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana. Bencana prioritas di Kabupaten Lumajang ini ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat resiko ini didapatkan dari hasil pengkajian resiko bencana. Sedangkan tingkat kerawanan atau kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Lumajang dan di BNPB. Dan, untuk penentuannya ini seperti ini dari tingkat resiko ini banjir ini yang tinggi yang merah warna merah ini tinggi banjir banjir bandang cuaca ekstrim gelombang ekstrim karhutla kekeringan bakar hutan ini kebakaran hutan keringan tanah longsor tsunami. Lalu yang kuning ini sedang itu letusan gunung api dan yang rendah ini gempa bumi dari tingkat resikonya. Lalu dari tingkat kerawanan dan kecenderungan kejadian. Merah ini berarti semakin sering terjadi ya. Banjir, ini merah. Untuk gelombang ekstrim dan abrasi ini juga merah. Dan tanah longsor ini merah. Untuk yang merah ini berarti kejadiannya meningkat. Kalau yang kuning ini dia tetap. Itu ada banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, dan letusan gunung api. Lalu yang hijau ini menurun yaitu kebakaran hutan. Lalu kita disepakati didapatkan prioritas
bencana ini yang prioritas ya, dan ini non prioritas. Hmm. Selanjutnya ini dari bencana banjir ini didapatkan mitigasi berdasarkan banjir eh, status prioritas tersebut didapatkan ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Untuk mitigasi struktural dari banjir ini sendiri, yang pertama ada normalisasi dan pengerukan sungai secara berkala. Yang kedua, pembangunan tanggul dan retaining wall di sempadan sungai. Yang ketiga, pembangunan sistem drainase terpadu di kawasan perkotaan. Keempat, pemasangan early warning system EWS berbasis sensor muka air. Yang kelima, pembangunan embung dan kolam retensi sebagai penampung limpasan. Lalu untuk yang mitigasi non-struktural ini, susunan dan penetapan peta zona rawan banjir, pelatihan evakuasi mandiri berbasis komunitas, pembentukan dan penguatan tim siaga bencana desa, sosialisasi jalur evakuasi, dan titik kumpul aman. Lalu ada penerapan tata ruang berbasis risiko banjir dalam RT RW. Untuk pengelolaan risiko banjir sendiri perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui siklus manajemen bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Fokus utama pemerintah daerah seharusnya bergeser dari paradigma responsif menuju paradigma preventif dengan mengutamakan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Lalu untuk yang kekeringan, maksud saya mitigasi cuaca ekstrim. Untuk upaya mitigasinya, yang pertama ada penguatan sistem peringatan dini, yang kedua adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk implikasi kebijakannya, satu, pengelola risiko berbasis daerah, aliran sungai, atau DAS secara terpadu lintas sektor. Yang kedua, penguatan sistem peringatan dini multi bahaya terintegrasi. Yang ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Destana dan pelatihan evakuasi, yang keempat, integrasi pengurangan risiko bencana atau RP ke dalam RPJMD dan RT RW daerah. Pengelolaan risikonya karena bahaya cuaca ekstrim ini sulit dikendalikan secara langsung, maka pengelolaan risiko lebih diarahkan pada pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas. Dalam konteks Perka BNPB nomor 2 tahun 2012, peningkatan kapasitas merupakan strategi yang paling efektif untuk menurunkan tingkat resiko. Oleh karena itu, investigasi pada sistem peringatan ini di pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kelembagaan menjadi prioritas utama dalam upaya pengurangan resiko cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang. Untuk rekomendasinya ini yang pertama memperbarui dan memetakan zona rawan bencana seperti cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, dan sebagainya sebagai dasar perencanaan mitigasi. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana dan tindakan evakuasi yang tepat. Yang ketiga, penguatan infrastruktur untuk pemukiman tahan bencana, terutama di kawasan rawan banjir dan lereng dekat Gunung Semeru. Dapat pengembangan dan optimalisasi sistem peringatan dini atau early warning system, penyusunan rencana mitigasi dan jalur evakuasi yang efektif, terintegrasi dengan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi untuk kesimpulannya, sebagai penutup ini dapat ditarik 4 kesimpulan utama. Itu yang pertama, banjir dan cuaca ekstrim ini merupakan bencana dengan risiko tertinggi dan prioritas utama di Kabupaten Lumajang dengan kontribusi kumulatif 63,0 derajat dari 193 kejadian bencana periode 2008 hingga 2025. Tren kejadian meningkat dan potensi kerugian ekonomi masing-masing 2,79 triliun dan 5,43 triliun. Dua, 8 jenis bencana memiliki tingkat risiko tinggi. Em, Seluruh bencana tersebut kecuali kebakaran hutan dan gempa bumi ditetapkan sebagai bencana prioritas. Yang ketiga, kapasitas daerah yang secara umum masih berada pada kelas rendah menjadi faktor utama yang memperparah tingkat resiko. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPDB, sistem peningkatan multi dini bahaya dan kesiapsiagaan masyarakat merupakan investigasi paling mendasar.
Yang keempat, strategi mitigasi yang direkomendasikan mencakup mitigasi struktural dan non-struktural yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Baik, demikianlah. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya mengenai kajian resiko multibahaya dan strategi mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Dapat saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.